Salam filsuf muda Wali Songo. Semoga rekan-rekan filsuf tetap bahagia dimanapun berada. Video kali ini kita akan membahas mengenai post feminis dalam jagat virtual yang merupakan tugas dari mata kuliah filsafat teknologi. Nah, teman-teman, apakah tahu apa itu post feminis? Apalagi dalam jagat virtual yang saat ini notabene kita semua berada dalam zaman networking. Daripada bingung, yuk kita simak bersama-sama video ini. Post feminis atau post feminisme saat ini menjadi salah satu terminologi yang cukup populer dalam wacana-wacana era pasca modern atau postmodern. Sebagai satu varian ideologi postmodernisme, tentu gerakan dan ideologi post-feminisme juga mengusung ide-ide yang ada dalam wacana postmodern. Dapat dikatakan bahwa gerakan post-feminis adalah perkawinan antara gerakan kesadaran gender yang dibingkai dengan perspektif postmodernisme. Post-feminisme juga banyak disebut sebagai gerakan feminisme gelombang ketiga, di mana permainan wacana atau diskursus menjadi salah satu bagian penting dari strategi. Gerakan post-feminisme banyak diperjuangkan melalui berbagai wacana pengetahuan, baik dari media massa, buku ilmiah, maupun karya sastra. Sahabat filsuf, bagaimanakah akar sejarah gerakan post-feminisme? Jika kita lihat secara historis, akar gerakan feminisme sebagai gerakan yang memperjuangkan kepentingan kaum perempuan muncul pertama kali pada abad ke-19 pada era Victorian, yang mana hal ini terbagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama, gerakan feminisme muncul pada abad ke-19 ketika kaum perempuan menuntut persamaan hak dengan laki-laki dan menyoal berbagai penindasan yang menimpa kaum perempuan, dan terwujud dengan pengakuan atas hak perempuan sebagai warga negara, yaitu hak sipil, ekonomi, dan juga sosial, serta berbagai hak formal yang diakui oleh hukum. Hak tersebut antara lain hak untuk ikut dalam pemilu, hak kepemilikan, dan hak hukum lainnya. Namun, gerakan feminisme gelombang pertama tersebut belum mampu mengeluarkan perempuan dari kungkungan ideologi besar patriarki yang masih mengakar kuat. Kesederajatan yang ada masih bersifat formalitas belaka, sehingga kemudian muncul gerakan feminisme gelombang kedua pada tahun 1960-an. Perjuangan feminisme gelombang kedua ini lebih bermain pada level kultural, di mana upaya-upaya menuntut kesetaraan relasi gender dan peranan sosial menjadi isu utama. Dan gerakan feminisme gelombang ketiga atau yang lebih dikenal sebagai post-feminisme muncul pada era 1980-an. Suatu era di mana ideologi dan diskursus postmodern sedang menemukan bentuknya. Post-feminisme muncul sebagai reaksi kejenuhan kaum muda, yaitu perempuan muda, terhadap gerakan feminisme yang telah ada, namun tidak kunjung mencapai tujuannya secara sempurna. Pesan paling persuasif dari post-feminisme bahwa feminisme telah mendorong perempuan untuk menginginkan terlalu banyak. Post-feminisme ditawarkan sebagai pelarian dari beban untuk menjadi perempuan super dalam rangka memenuhi citra sukses kaum feminis. Sementara feminis modern berusaha untuk menegaskan sebuah identitas wanita otentik dan terintegrasi sebagai dasar dari kelas gender perempuan. Feminisme postmodernis menekankan sifat sementara, multi, dan tidak otentik dari sebuah gender. Sebenarnya, tidak ada patokan baku seputar post-feminisme. Seakan-akan ada penyakralan gerakan berembel-embel post, agar jangan pernah didefinisikan. Keadaan ini semakin diperumit dengan penggawa-penggawa post-feminisme yang ternyata adalah orang-orang yang sama dengan tokoh-tokoh feminisme gelombang kedua. Dalam beberapa referensi, ternyata terdapat pula gerakan yang menamakan diri gelombang feminisme ketiga. Kesamaannya dengan post-feminisme adalah ia juga terinspirasi dari pemikiran-pemikiran postmodern yang mendukung pluralisme serta dibangun dari teori-teori post-struktural, seperti misalnya dari Michael Foucault dan juga Jacques Derrida.
Selanjutnya, definisi. Menurut Angela Misrobi dalam tulisannya yang berjudul Post Feminism and Popular Culture, itu setidaknya ada 4 pengertian tentang postfeminisme. Yang pertama, postfeminisme ini bisa dibilang merupakan titik temu antara feminisme dengan poststrukturalisme, postkolonialisme, dan postmodernisme. Jadi bisa dikatakan postfeminisme ini merupakan kajian yang sangat kritis terhadap feminisme itu sendiri, karena dari pengertian yang pertama ini, postfeminisme merupakan titik temu. Yang kedua, postfeminisme merupakan suatu perayaan kematian dari feminisme itu sendiri. Hal ini ditandai dengan mulai tercapainya tujuan-tujuan baru dari feminisme, sehingga dengan kata lain, feminisme kini tidak relevan lagi untuk menjadi suatu kajian. Dan kehadiran postfeminisme kini menjadi reinkarnasi dari feminisme. Yang ketiga, postfeminisme merupakan bentuk pernyataan perang terhadap feminisme melalui budaya populer dan media massa. Budaya populer dan media massa dimanfaatkan oleh postfeminisme, yaitu sebagai alat dalam penyebaran propaganda untuk menjatuhkan perempuan yang teremansipasi. Yang keempat, postfeminisme merupakan sensibilitas. Jadi postfeminisme ini mendefinisikan kembali atau memberi artikulasi baru terkait konsep-konsep feminisme melalui peralihan feminitas sebagai bagian dari tubuh. Perubahan titik fokus perempuan sebagai objek menjadi perempuan sebagai subjek. Dari semua pengertian tersebut, keempat itu bisa disimpulkan bahwa postfeminisme merupakan wajah baru dari feminisme dalam mengkaji perempuan di dunia secara kritis dan progresif. Jadi seperti yang tadi, salah satu dari pengertian itu, postfeminisme itu reinkarnasi dari feminisme. Kajian tentang perempuan bukan sekadar kajian konvensional yang dikhawatirkan dapat menjadikan perempuan kembali berada pada ketertindasan. Jadi postfeminisme kini hadir menjadi suatu kajian postmodern yang berpihak pada perempuan secara menyeluruh. Lalu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kondisi perempuan di Indonesia, lebih khususnya mereka yang berada di sekitar kita. Apakah mereka sudah termasuk dalam kajian postfeminisme? Menurut kami, hal ini masih menjadi pekerjaan yang cukup genting dan penting untuk dikaji ataupun dikritisi, karena pemahaman tentang pandangan feminisme saja masih sukar, dan bahkan hanya sedikit generasi muda seperti kita ini yang memahaminya. Jarang sekali generasi terbaru, generasi muda yang memahami tentang ini. Masih banyak perempuan muda yang pesimis dan kemudian menyerahkan kodrat keperempuannya pada laki-laki sebagai bentuk kelemahannya. Malah itu membuat perempuan seakan ikut terlena dan terlelap dengan budaya patriarki yang dihadapinya. Budaya yang sudah mengakar itu membutuhkan wawasan serta konstruksi pemahaman untuk mendobrak budaya tersebut. Membutuhkan wawasan serta konstruksi pemahaman
yang benar matang. Untuk apa? Untuk mencapai itu semua, yaitu tentunya dengan belajar tanpa henti, kemudian berargumen melalui kemampuannya. Mengenai budaya patriarki yang terjadi saat ini juga makin pintar. Perempuan memiliki kebebasan untuk menunjukkan kebolehannya di ranah publik, namun perannya masih selayaknya peran seorang budak bagi laki-laki. Seperti contoh saja, semisal perempuan rela menjual keindahannya, maksudnya itu tubuhnya untuk memenuhi kepentingan sendiri, seperti kosmetik atau pakaian. Semua produk dan eksploitasi perempuan seperti itu merupakan strategi patriarki yang lebih pintar. Apakah postfeminisme mendukung fenomena seperti itu? Jika iya, maka postfeminisme ini telah kalah dengan produk patriarki. Karena postfeminisme memberikan kebebasan bagi perempuan untuk melakukan tindakan atas kehendak dan kebebasan dirinya sendiri. Jadi pandangan tersebut memberi dampak terhadap konsekuensi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga wanita harus paham mengenai hal ini. Lalu karakteristik. Menurut Julia Tiwood, ada setidaknya 4 karakteristik dari feminisme gelombang ketiga, atau postfeminisme, feminisme plural, ataupun feminisme postmodern. Yang pertama, sifatnya yang solider terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara perempuan. Perbedaan ini mencakup ras, kelas, orientasi seksual, fisik, selera, dan sebagainya. Jadi postfeminisme itu selalu menentang asumsi-asumsi hegemonik dalam feminisme gelombang kedua, bahwa penindasan patriarki dan imperialis adalah penindasan yang universal. Lalu yang kedua, kesediaannya dalam membangun koalisi dan hubungan dekat yang positif dengan kubu pria atau kelompok lain yang sama-sama melawan pengekang. Namun, jika istilah koalisi dan hubungan dekat ini tidak untuk dimaknai sebagai kesediaan bekerja demi pria, maka sekalipun hanya untuk menyesuaikan diri dengan kubu itu. Yang ketiga, hasratnya untuk menerapkan teori dalam praktek keseharian. Di sini apa yang dicapai feminisme gelombang kedua dianggap tidak berdampak konkret pada kehidupan sehari-hari. Jadi postfeminisme melihat bahwa hukum memang tidak lagi mempersoalkan ras ataupun gender. Hanya beberapa kalangan perempuan dan kaum minoritas ternyata masih mengalami ketidakadilan hukum di suatu tempat. Selalu ada ketimpangan antara teori dan praktik. Yang keempat, adanya keyakinan bahwa kekuasaan tersebar dalam situasi lokal dan konkret. Jika di gelombang kedua feminis, gelombang ketiga ini adalah politikal, is personal. Maksudnya aksi-aksi personal seperti menikmati makanan sambil tidak terlalu peduli terhadap ukuran fisik ideal dalam masyarakat merupakan kunci perubahan, baik di level kehidupan individual maupun kolektif. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang postfeminisme dalam jagat virtual. Perkembangan teknologi itu telah mengubah dunia tempat kita hidup secara dramatis, sehingga hampir tidak dapat dikenali dari dunia tempat orang tua dan kakek nenek kita tinggal. Perkembangan teknologi modern telah menyebabkan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam cara kita hidup. Dari cara kita menerima dan mengonsumsi informasi hingga cara kita berbelanja dan cara kita berinteraksi satu sama lain.
Pergeseran dramatis ini telah didorong oleh raksasa teknologi seperti Google dan juga Amazon, dan oleh visioner seperti pendiri Apple Steve Jobs atau Mark Zuckerberg dari Facebook, yang motonya adalah bergerak cepat dan hancurkan segalanya, datang untuk mendefinisikan era di mana inovasi dan gangguan lebih diutamakan daripada potensi biaya sosial dan politik. Sementara teknologi terus melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, partisipasi perempuan dalam pengembangan teknologi terus tertinggal, khususnya di bidang pengembangan perangkat lunak. Saat ini, sistem data dan informasi yang menjalankan dunia dikendalikan oleh perangkat lunak, mulai dari sistem keuangan global hingga aplikasi yang kita gunakan di rumah pada smartphone kita, sehingga sulit untuk melebih-lebihkan peran perangkat lunak dalam membentuk kehidupan kita. Semakin banyak keputusan kita yang dibentuk oleh algoritma perangkat lunak, seperti yang tertanam dalam aplikasi media sosial seperti Facebook dan Instagram, yang menentukan informasi yang dapat kita lihat berdasarkan sifat dan perilaku kita. Dalam konteks ini, kurangnya representasi perempuan di bidang pengembangan perangkat lunak bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga dikaitkan dengan berlanjutnya kesenjangan upah gender. Tetapi juga mengarah pada pertanyaan penting seputar implikasi sosial, budaya, dan politik dari dunia yang menjalankan perangkat lunak yang telah dikembangkan terutama oleh hanya setengah dari populasi. Salah satu yang bisa dijadikan sebagai sebuah temuan post-feminisme dalam jagat virtual yaitu situs DevGirls, yang telah memberi penggunanya tingkat pemberdayaan dalam bentuk visibilitas baru sebagai perempuan muda di industri teknologi yang didominasi laki-laki. Tetapi pemberdayaan ini dibatasi oleh kendala media sosial yang lebih mengutamakan representasi feminitas heteronormatif daripada bentuk representasi visual lainnya. Melalui komunitas DevGirls mewakili ekspresi dari nilai-nilai neoliberalisme dan postfeminisme yang diharapkan diwujudkan oleh perempuan muda dalam masyarakat kontemporer. Nilai-nilai yang membatasi setiap potensi nyata untuk menawarkan narasi yang lebih beragam, menantang atau transformatif tentang apa yang mereka miliki, berarti menjadi seorang wanita di industri perangkat lunak saat ini. Baiklah, demikian pembahasan pada video kali ini tentang postfeminisme dalam jagat virtual yang kami rujuk dari beberapa referensi seperti tertera pada gambar. Cukup sekian penjelasan dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum.